Halo semua, jadi pada kesempatan kali ini aku kandidat Gina Gunawan dengan NIM 135211155 akan menjelaskan mengenai topik dari makalah tugas TIMA yang aku angkat. Jadi judul yang aku angkat adalah penerapan algoritma greedy untuk pembentukan kelompok belajar. Jadi sebenarnya secara singkat latar belakang pembuatan makalah ini adalah karena dalam jurusan informatika sendiri, sering kali kita disuruh untuk membuat suatu kelompok belajar untuk menyelesaikan sebuah tugas besar. Nah, tentunya sebagai mahasiswa informatika, kita ingin untuk mempunyai kelompok yang anggotanya jago-jago, sehingga tugas besar kita dapat selesai dengan mudah dan juga baik. Akan tetapi, selain mementingkan kompetensi dari tiap anggotanya, kita juga menginginkan bahwa setiap anggota kita dapat saling bekerja sama dan bersinergi, sehingga mengurangi cekcok pada saat mengerjakan tugas besar. Oleh karena itu, saya ingin coba untuk menggunakan algoritma greedy untuk membentuk kelompok dengan kompetensi terbaik, tapi juga bisa saling solid satu sama lain. Nah, untuk itu di sini sudah ada suatu data dalam bentuk tabel yang terdiri dari beberapa atribut, ada NIM, nama, nilai kuis, nilai tugas 1, 2, 3, nilai UTF, status sudah punya kelompok atau tidak, atribut blacklist, dan juga nilai ratan tugas. Jadi sebenarnya berdasarkan nama atributnya sendiri, kita sudah bisa menyimpulkan sebenarnya apa sih isi dari tiap kolom ini, tapi mungkin yang perlu dijelaskan di sini adalah mengenai kolom blacklist. Jadi kolom blacklist ini sebenarnya apa sih? Jadi kolom blacklist ini adalah kolom yang menyatakan NIM orang-orang yang tidak disukai atau tidak diinginkan oleh mahasiswa tertentu. Misalnya saja, tuh, mahasiswa 01 ini itu juga seterusnya, misalnya mahasiswa dengan NIM 00 tidak menginginkan, tidak ingin untuk sekelompok dengan mahasiswa dengan NIM 004 dan juga 006. Jadi sebenarnya ide dari grading ini cukup mudah. Idenya adalah secara satu persatu memasukkan mahasiswa dengan kompetensi tertinggi untuk mengukur nilai kompetensi tersebut. Di sini dihitung nilai rataan tugas. Kenapa nilai rataan tugas saja yang dihitung? Alasannya karena kelompok yang dibuat ini adalah untuk menyelesaikan tugas besar, sehingga kompetensi yang dinilai hanyalah kompetensi nilai tugas besar saja. Setelah satu persatu memasukkan anggota dengan kompetensi tertinggi, kita akan terlebih dahulu mengecek dan memastikan apakah anggota tersebut layak untuk masuk ke dalam suatu kelompok ataupun tidak atau tidak. Apabila tidak layak, berarti ya tidak bisa masuk ke dalam kelompok tersebut. Suatu anggota, suatu mahasiswa dinyatakan layak untuk masuk ke dalam suatu kelompok apabila ia tidak masuk ke dalam daftar blacklist dari mahasiswa yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kelompok tersebut, dan ia juga tidak memasukkan anggota yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota sebelum dia ke dalam daftar blacklist-nya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ia tidak benci dan juga ia tidak membenci mahasiswa yang sudah masuk ke dalam kelompok tersebut terlebih dahulu. Jadi ini datanya. Yang pertama dilakukan adalah terlebih dahulu kita mensortir mahasiswa-mahasiswa yang sudah punya kelompok. Jadi mahasiswa yang sudah punya kelompok disembunyikan sementara. Jadi yang ditampilkan, yang kita pakai hanyalah data mahasiswa yang belum punya kelompok. Kemudian data mahasiswa tersebut diurutkan berdasarkan nilai rataan tugasnya. Dari yang terbesar menuju yang terkecil. Lalu di sini kita bisa lihat ada beberapa fungsi bantuan. Yang pertama ada fungsi get blacklist dengan parameter NIM yang akan mereturn list NIM-NIM yang di blacklist oleh mahasiswa dengan NIM tertentu. Kemudian terdapat juga fungsi rataan kelompok yang akan menghitung nilai rataan tugas dalam suatu kelompok. Lalu terdapat juga fungsi kelayakan untuk mengecek apakah seorang mahasiswa dengan NIM tertentu layak untuk masuk ke dalam suatu kelompok, yaitu dengan mengecek apakah mahasiswa tersebut masuk ke dalam daftar blacklist global, atau ia memasukkan
NIM mahasiswa yang telah menjadi anggota kelompok ke dalam daftar blacklist lokal yang ia miliki. Lalu terdapat juga fungsi seleksi yang akan memasukkan satu persatu mahasiswa dan kompetensi tertinggi sambil menguji kelayakan dari mahasiswa tersebut. Nah, di sini terdapat juga kode yang digunakan untuk menguji algoritma greedy yang telah kita buat sebelumnya. Setelah melakukan beberapa pengujian, ternyata didapatkan bahwa algoritma greedy yang telah dibuat ini tidak selalu berhasil untuk menemukan komposisi anggota kelompok dengan kompetensi terbaik. Hal ini terjadi karena dapat terjadi suatu anomali saat terdapat anggota dengan kompetensi yang tinggi, kendati demikian anggota tersebut tidak disukai oleh banyak orang atau tidak menyukai banyak orang. Misalnya saja, pada contoh ini akan dipilih 4 anggota lain. Nah, datanya bisa kita lihat pada tabel berikut. Nah, anggota dengan kompetensi di sini adalah anggota dengan nama Lisa. Akan tetapi bisa kita lihat ya, dia memasukkan banyak sekali NIM mahasiswa ke dalam daftar blacklist-nya. Dan kalau dicek, NIM yang masuk ke dalam daftar blacklist ini adalah NIM mahasiswa-mahasiswa yang punya nilai rataan yang tinggi. Oleh karena itu, ketika Lisa sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kelompok, anggota-anggota kelompok berikut mahasiswa-mahasiswa dengan NIM yang tinggi berikutnya tidak bisa masuk ke dalam kelompok tersebut karena mereka masuk ke dalam daftar blacklist-nya Lisa. Sehingga setelah Lisa, mahasiswa yang bisa menjadi anggota kelompok adalah mahasiswa dengan NIM 005. Saya kita lihat ya, mahasiswa dengan NIM 005 ini bernama Kasih dan nilai ratanya cuma 78. Tentunya jauh lebih rendah daripada nilai rataan Budi, Dida, Michael, Matthew, dan juga Gita, William, dan lain-lain. Oleh karena itu, algoritma greedy ini tidak berhasil menemukan komposisi kelompok yang terbaik karena seharusnya komposisi yang terbaik itu terdiri dari Budi, Dida, Michael, dan juga Matthew. Dengan rataan setelah dihitung adalah 85,3, sedangkan yang terbentuk dari algoritma greedy ini hanyalah 73,5. Akan tetapi apabila tidak terdapat mahasiswa yang mempunyai banyak daftar blacklist ataupun ia tidak disukai oleh banyak orang, seharusnya algoritma greedy ini cukup baik untuk digunakan untuk membentuk komposisi anggota kelompok. Mungkin untuk peningkatan algoritma greedy ini bisa saja dibuat suatu modifikasi, misalnya untuk blacklist, mungkin daripada membuat daftar orang-orang yang tidak disukai dalam daftar blacklist, akan lebih baik apabila diganti dengan suatu atribut yang bisa diukur, misalnya saja nilai IQ atau nilai kemampuan bersosialisasi dari seseorang mungkin, sehingga atribut tersebut bisa diberi bobot sesuai dengan nilai rataan yang didapatkan. Mungkin sekian dari saya mengenai penjelasan saya itu penerapan algoritma untuk pembentukan kelompok belajar. Sekian, terima kasih.